shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sah tahiyat, bacaan tahiyat. Nabi kita atas jasa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena Nabi Muhammad itu pertama berjumpanya dengan Nabi Ibrahim setelah kemudian bersekolah dalam peristiwa Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak peninggalan Nabi Ibrahim yang sudah diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya dalam riwayat disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam habis menerima salat, turun ke langit ke-7, itu pertama berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya seperti Nabi Musa, tapi Nabi Ibrahim berpesan, ya Muhammad, mur ummataka, perintahkan kepada umat menanam tanaman yang banyak menjadi kebun surga. Apakah itu wahai Nabi Ibrahim? Kata Nabi Muhammad, tanaman surga. Maka kata Nabi Ibrahim, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiap kita mengatakan itu, membaca itu, Allah tanamkan satu pohon di dalam surga. Itu antara lain. Belum lagi yang lain-lain. Belum pernah ceritakan. Dan kalau dipikirkan, kada merenung, kada berikhtiar, kada mohon petunjuk, kada mungkin dapat ilmu hikmah. Maka orang yang dapat ilmu hikmah tadi, ulun katakan, dia hatinya bersih dan suci. Apapun yang terjadi di sekelilingnya selalu dimaknai baik. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan husnul dzan. Maka kita baca dalam manaqib Syekh Allamah Arif Billah, Syekh Muhammad bin Abdul Wadi Gunung itu ditulis bahwa kebaikan yang paling baik di atas yang terbaik adalah husnul dzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amalan yang paling buruk daripada sekalian perbuatan buruk adalah suudzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah. Berarti maka ini harus dicari, ilmu hikmah ini harus dicari. Maka itu ada Ibnu Athaillah mengarang sebuah kitab namanya Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu adalah kitab hikmah yang ada di dalamnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi, orang yang dapat ilmu hikmah hatinya bersih, prasangkanya baik, semua kejadian di sekelilingnya pasti bernilai baik dalam tanggapannya. Nah, sekarang belum contohkan. Minta maaf kita hal ini. Duit sampai 1 miliar umrah gratis. Gara-gara hanya satu kata. Ada hitung, banyak orang yang BPJS nggak mengkonsumsi supaya bawa umroh. Ada mau atau ada mau? Itu kejadian jadi atur oleh Allah SWT. Bagi orang yang punya ilmu hikmah baik, ada komen. Bagi orang yang punya ilmu hikmah. Kenapa? Orang ilmu hikmah menanggapinya kayak ini, Pak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu raja dari sekalian raja. Apa dalilnya? Qulillahumma malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita baca tiap waktu dalam wiridan. Qulillahumma malikal mulk, katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah raja dari segala raja, maha raja. Tu'til mulka man tasha, Allah akan berikan kerajaan pada
pada orang-orang yang mau Allah berikan, pada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi raja. Wa tu'izzu man tasha, Allah juga akan memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki. Wa tuzillu man tasha, dan Allah juga akan bisa hinakan orang sesuai dengan kehendak Allah. Biyadikal khair, dalam kekuasaan Allah lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Dia Maha segala, menguasai atas segala sesuatu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mafhumnya apa seperti ini? Kalau orang bisi ilmu hikmah tidak akan melihat yang satu dihinakan, yang satu dimuliakan. Ia akan melihat bahwa kalau Allah ingin menghinakan orang, cukup dengan satu kata akan menjadi hina. Ulaika keadaan batin itulah Imam Ghazali juga mengatakan, seberapa kamu bisa membersihkan batin, itulah keadaan kita yang sebenarnya. Tubuh kita, jasad kita, boleh Pak kita bajui harga yang 5 juta bajunya, boleh. Sepatunya 10 juta, boleh. Rupiahnya 5 juta, boleh. Tasnya 120 juta. Kalau bibinian kan tasnya 120 juta. Bahkan ada yang 2 miliar tasnya. Amas berapa? Amas semua kayak gitu. Boleh, boleh. Boleh. Tapi itu tidak menunjukkan keadaan orang itu sehat atau bersih. Yang menunjukkan orang itu sehat, bersih adalah batinnya, keadaan batinnya. Apa contohnya? Nah, bila ada kejadian yang seperti tadi, kasus S. Junjung itu, maka dia no comment. Tapi dia hanya mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah yang menghendaki sesuatu itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala setiap sesuatu. Maka tidak adalah saling menghina, tidak adalah saling menghujat. Yang satu dihinakan, yang satu dimuliakan. Tapi semuanya ada rahasia dan makna yang terkandung di dalamnya. Batilan, tidak mungkin ada kebatilan yang diciptakan oleh Allah kecuali ada hikmahnya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ilmu begini Nabi Ibrahim itu khatam. Maka itu beliau berdoa, waj'alni lisana sidqin bil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini nanti menjadi buah tutur kata yang baik untuk generasi yang akan datang. Jadikanlah aku ini nanti di kisah orang, kisah-kisah yang baik. Walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia. Dahulu Sidin itu tukang azan. Dahulu Sidin itu kalau ada orang meninggalkan, dahuluannya mengangkat keranda. Dahulu Sidin itu kalau orang meninggalkan, dahuluannya di rumah bukan. Barang juga bisa dilakukan, menggantungkan tindakan, membersihkan, menyapu rumah Sidin kan. Pada hubungannya bila ada orang kesusahan. Nah, ini Pak, meninggalkan cerita-cerita yang baik. Ini doa Nabi Ibrahim. Kenapa Pak begitu? Dalam pemahaman hikmah Nabi Ibrahim dijelaskan dalam ayat selanjutnya itu. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang ditakutkan Nabi Ibrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun, nanti sampai saatnya harta dan anak-anak kita tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u. Mudah-mudahan Allah memberikan ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kita. Ulun minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب تقبلهم